Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat kembali bergabung di dalam ibadah KKR Pentakosta pada hari ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, terutama di waktu kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Mari kita membuka ibadah KKR Pentakosta ini dalam doa bersama. Bapa kami dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, kasih, dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pada saat ini Tuhan kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan. Berada siap untuk lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk mengkhususkan waktu ini Tuhan. Fokus kepadamu, menyembah Engkau, menyenangkan Engkau, diperlengkapi oleh firman-Mu, sehingga kemanapun kamu pergi, kami pergi Tuhan, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin dikuatkan oleh Engkau. Tidak hanya untuk bertahan dalam kondisi saat ini Tuhan, tapi untuk menang menghadapi setiap tantangan, rintangan, hambatan yang ada di depan kami Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Engkau, kami akan bergerak dari kemuliaan sampai kemuliaan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan ibadah KKR Pentakosta pada saat ini Tuhan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, amin. Mari kita memuliakan Tuhan kita. Kita mau nyanyikan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dan kita percaya bahwa urapan yang ajaib akan memulihkan umatnya, akan membangkitkan kita, umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan segenap senjata Allah dalam pasaran kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja yang ada. Haleluya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara David memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja yang ada. Segala raja, segala raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika Roh-Mu hidup dalam kami, mengalir dalam kehidupan kami akan tenang bersama dengan Engkau. Kami akan kuat bersama dengan Engkau. Kami akan yakin melangkah dalam tantangan apapun yang ada dalam dunia ini Tuhan. Karena bersama dengan Engkau ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa yang tak terbatas Tuhan, yang tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh kami manusia sehebat apapun kami Tuhan. Oh, mari kita menyembah Tuhan kita. Kita meninggikan Tuhan kita. Kita meminta supaya Roh-Nya mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, memimpin, membimbing, memberikan kedamaian, memberikan penghiburan, pertolongan, memberikan kekuatan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Engkau damaiku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, Yang menyertaiku. yang menyertai.
berbelas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu
semuanya jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semuanya pasti selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di tengah-tengah pandemik yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 dan juga negara kita Indonesia mengalami hal yang sama. Goncangan demi goncangan kita alami satu persatu. Mulai dari goncangan jumlah korban orang yang terpapar dengan virus COVID-19 yang meningkat secara tajam dari jumlah puluhan, lalu ratusan, dan terakhir dan sampai saat ini jumlah itu masih bertengger di angka 4.871 orang per kemarin, dan angka kematiannya 192 orang per 19 Mei 2021 ini. Ini yang menggoncangkan seluruhnya termasuk kita di Indonesia dengan angka-angka tersebut. Perekonomian dunia apalagi dan juga Indonesia sama-sama perekonomian kita mengalami tidak luput dari kontraksi yang luar biasa. Banyak karyawan-karyawan yang di-PHK-kan dan ada pabrik-pabrik besar yang tutup gara-gara pandemik ini. Pandemik ini sudah menggoncangkan seluruh sendi-sendi kehidupan semua orang di dunia, termasuk kita yang di Indonesia. Baru-baru ini gelombang serangan kedua COVID-19 yang melanda di India itu membuat kita semakin terkejut dan ketakutan melihat bagaimana mengerikan kecepatan serangan COVID-19 ini terhadap negara India, sehingga membuat banyak korban-korban yang berjatuhan. Ada banyak negara yang juga lockdown. Negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia adalah dua negara yang mau tak mau harus melakukan lockdown karena terjadi kenaikan angka jumlah orang yang terpapar dengan varian COVID-19 yang berasal dari India dan juga dari Eropa. Bapak Ibu, saya melihat di dalam kehidupan orang percaya juga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, banyak terjadi goncangan. Tidak sedikit orang percaya terpengaruh dengan situasi ini, dan sehingga akhirnya membuat mereka mengambil satu sikap apatis, pasif, termasuk di dalam kehidupan rohani. Nah, ini yang berbahaya. Kalau dulu Bapak Ibu kita tidak datang ibadah hari Minggu, pasti ketahuan sama gembala dan pengurus gereja. Namun hari ini siapa yang mengetahui jika jemaat tidak ikut ibadah online atau tidak? Dan yang celaka lagi, banyak jemaat yang pindah ibadah karena sekarang ini tersedia begitu banyak pilihan. Suka atau tidak suka itu sedang terjadi. Kalau tidak suka, ganti channel. Dan ini semuanya menunjukkan kepada kita hal-hal sesuatu sedang bergeser, terjadi pergeseran luar biasa. Saya percaya pandemik ini adalah sebuah wake up call bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan, Anda dan saya tidak seharusnya terpengaruh ataupun tanda kutip tenggelam dalam keadaan yang sedang berlangsung. Memang ini sedang terjadi, namun kita umat Tuhan bukanlah orang yang tenggelam di dalamnya. Sebaliknya saya melihat justru pandemik ini adalah sebuah berkat terselubung, blessing in disguise. Karena pandemik ini membuat kita menyadari betapa banyaknya karunia-karunia potensi yang kita miliki selama ini yang kita tidak menyadarinya. Sebagai contoh, saya beritahu kepada kita, saya mengambil contoh ibu-ibu yang belum pernah dulunya terjun berbisnis secara online, sekarang bisa mengelola usaha-usaha mereka secara online menggunakan platform sosial media mereka. Lalu pelayanan gerejawi juga mengalami pergeseran paradigmanya. Sebagai satu contoh, GCCW Irene Family Center adalah salah satunya. Tidak pernah terbesit di dalam pikiran saya kami bisa melakukan pelayanan melalui streaming secara online melalui YouTube channel. Karena sebagai suatu pelayanan yang masih kecil namun terus berkembang, SDM kami masih terbatas dan ini adalah masalah yang besar. Namun sewaktu kasus COVID-19 pecah di daerah BSD, mau tak mau terpaksa semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami itu harus beralih secara online. Dari orang yang tidak mengerti mengedit video, mau tak mau saya harus belajar, staf harus belajar mengembangkan, memoles karunia tersebut. Nah, oleh pertolongan Tuhan dan juga hikmat yang Tuhan berikan, berbekal sebuah laptop dan juga sebuah kamera HP. Kamera yang malam ini
merekam khotbah saya untuk disiarkan. Dengan hanya 2 perangkat yang sederhana ini, kami telah melakukan streaming ibadah minggu, pelayanan sekolah minggu, doa, dan semua kegiatan pelayanan melalui media sosial seperti YouTube. Bapak Ibu, saya katakan ini blessing in disguise karena kita tidak pernah terpikir. Saya selama ini berpikir mungkin beberapa tahun lagi. Namun situasi pandemi ini memaksa kami harus berpikir di luar kotak, memaksa kami itu melihat bagaimana kita mengantisipasinya. Dan Tuhan memberikan hikmat itu. Yang saya mau katakan adalah jangan biarkan pandemi ini membuat Anda berhenti bergerak maju ke depan. Inilah yang setan ingin lakukan terhadap gereja Tuhan, membuat Anda dan saya tidak berdaya dan pasif. Jika kehidupan anak Tuhan, Anda dan saya, jika roh kita ini sudah tidak menyala-nyala bagi Tuhan, maka Anda dan saya pasti akan cepat atau lambat akan berhenti melayani Tuhan. Yang kita butuhkan adalah keep on moving forward. Dan untuk itu Bapak Ibu, kita butuh pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat, lebih besar lagi. Kita butuh berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk melakukan hal ini seperti yang disampaikan di dalam kitab Zakaria pasal 10 ayat 1. Ini teks firman Tuhan pada malam ini yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya. Mari buka Alkitab saudara dan bisa lihat, saya tampilkan di dalam layar ini. Ayat ini berbunyi begini: mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Bapak Ibu, kita mau dengan cepat melihat ini sebelum kita nanti akan berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Saya menggunakan ini sebagai teks landasan khotbah saya. Ini berkata mintalah. Ini yang pertama yang diperintahkan, disuruh kepada kita. Kata mintalah ini bicara tentang hal yang menarik. Waktu saya menggali bahasa aslinya, saya menemukan bahwa ini bukan sekedar hanya minta-minta, tapi ini adalah satu sikap seperti seorang pengemis meminta sesuatu dari orang yang dia harapkan memberikan sesuatu kepada dia. Bapak Ibu tahu kalau pengemis meminta itu mereka akan melakukan segala hal, kalau perlu berdrama supaya mendapat belas kasihan dari diri kita, sehingga kita dengan karena digerakkan oleh belas kasihan itu kita mengeluarkan dompet kita dan memberikan sesuatu yang substansial. Nah, kata minta ini sama seperti seorang pengemis yang meminta. Malam ini apakah kita haus seperti itu? Zakaria pasal 10 tadi yang kita baca ayat pertamanya menuliskan hal ini kepada kita. Mintalah. Bagaimana yang kita harus meminta? Minta seperti seorang pengemis, Bapak Ibu. Apa yang kita minta? Kita minta, nggak ada yang lain. Hujan. Ini yang dikatakan hujan pada akhir musim semi, ya. Dan dikatakan lebih lanjut lagi dalam ayat itu hujan yang deras. Ya, nanti kita akan lihat pada ayat-ayatnya hujan yang deras dan lebat. Jadi yang kita minta, yang kedua yang kita pelajari di sini adalah minta hujan yang deras dan yang tadi dikatakan lebat. Yang ketiga, kepada siapa kita minta hujan yang demikian? Ayat ini mengatakan minta kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini bicara soal Yahweh, Yehovah. Dialah dikatakan di ayat 1 ini. Bapak Ibu tadi lihat ayat ini berkata begini, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Jadi hujan deras, awan yang membawa hujan deras itu yang bawa, yang membuatnya adalah Tuhan. Malam ini kita mau minta supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya seperti yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat seperti hujan yang lebat, ya, yang tadi kita sebutkan tadi, hujan yang deras. Kita ingin terjadi kembali ke dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita disimak. Yang ketiga, kita minta dari Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa hujan yang bagaimana, Bapak Ibu? Disebut di sini hujan pada akhir musim semi. Saya coba menggali, mencari tahu apa yang dimaksud dengan hujan akhir, hujan musim semi ini. Dikatakan di dalam waktu saya menyelidikinya, ini adalah hujan bulan Maret dan April yang hujan akhir ini yang akan menghasilkan panen
besar bagi petani di Palestina. Jadi ini yang sedang dikatakan oleh Zakaria, minta supaya hujan ini datang dengan luar biasa supaya terjadi, membawa dampak untuk apa? Menghasilkan panen. Nah, saya percaya kita semuanya rindu agar hidup kita di tengah-tengah pandemi ini, seperti yang saya katakan tadi, pandemi ini bukan penghalang Bapak Ibu, namun ini adalah kesempatan. Ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dia menggoncangkan semua seni-seni kehidupan manusia supaya mereka mulai terbuka mencari siapa Allah hidup, di mana Dia. Dan Anda dan saya adalah representasinya, gerejanya. Nah, itu sebabnya kita butuh kepenuhan Roh Kudus itu Bapak Ibu. Kita butuh supaya Tuhan mencurahkan itu dengan lebat, sehingga nanti melalui pencurah Roh Kudus kita bisa melihat bagaimana kita bisa membawa kue yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat ini luar biasa. Saya percaya hujan deras, sekali lagi hujan yang lebat, pencurahan Roh Kudus yang seperti yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, yang kita butuhkan untuk membawa tuai yang besar pada akhir zaman dapat terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita masing-masing, jika kita mau sungguh-sungguh berdoa, mau minta seperti seorang pengemis. Saya teringat Alkitab berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas pasal 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan, garis bawah ini, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, jadi siapapun kita, dimanapun kita berada pada malam hari ini, suatu kita ikut menyaksikan, mengikuti KKR Pentakosta ini melalui streaming YouTube ini. Saya percaya kita semuanya butuh mengalami pencurahan kepenuhan Roh Kudus itu kembali. Kita butuh dipenuhi. Bagi kita yang sudah dibaptis Roh Kudus namun sudah mulai merasakan kekeringan, merasakan bahwa kita sudah tidak bergerak bersama dengan Roh Kudus, kita butuh Tuhan jaga hidup kita. Kita butuh dipenuhi sekali lagi. Bagi kita yang belum dibaptis, kita perlu mengalaminya supaya hidup kita ditransformasi, digerakkan untuk maju ke depan di dalam kuasa-Nya. Supaya satu, kita bisa memuai jiwa-jiwa yang sedang menantikan kita di tengah pandemi ini. Anda mau? Mari letakkan tanganmu di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada malam hari ini kami umat Tuhan, gerejamu yang telah kau tebus dengan darahmu yang mahal itu, kami datang seperti yang engkau firmankan tadi dalam firman-Mu, bahwa jikalau kami yang jahat tahu memberi yang baik, pemberian baik kepada anak-anak kami, apalagi Engkau Bapa kami di surga, Engkau akan memberikan kepada kami Roh Kudus, kepada suatu kami memintanya sungguh-sungguh kepada Engkau. Bapa, pada malam hari ini dengan meletakkan tangan di dada kami menyatakan bahwa kami meminta kepada Engkau untuk mencurahkan Roh Kudus-Mu dengan dahsyat ke dalam kehidupan kami. Bagi kami yang belum pernah mengalami kepenuhan tersebut, biar itu terjadi pada malam ini. Bagi kami yang sudah mengalaminya, biar kami dipenuhi sekali lagi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya itu mengalir keluar, bakar hati kami, penuhi hati kami dengan api suci-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini semuanya dengan keberanian untuk memberitakan firman-Mu itu. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan untuk melakukan mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, menandakan tanda-tanda dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami minta ini semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami terima sekarang malam ini, sebentar lagi Engkau akan melakukan seperti yang Engkau janjikan. Sewaktu kami meminta dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Hadir di sini jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari dimanapun berada, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Bukalah hatimu kepada Roh Kudus, satu pribadi yang akan mengubahkan hidupmu, menyatakan perkara ajaib di dalam kehidupanmu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Inilah saatnya meminta kepada Roh Kudus yang akan memberikan pertolongan yang sejati bagimu. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, datanglah kepada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Bukalah hatimu kepada Roh Kudus. Barangkali saudara-saudari dimanapun berada saat ini berkata, persoalan yang saya hadapi sangat berat di tengah-tengah masa pandemi ini. Barangkali ada masalah di dalam kesehatanmu, ada masalah dalam keluargamu, ada masalah dalam pekerjaanmu. Inilah saat yang tepat Roh Kudus memberikan pertolongan yang ajaib bagimu. Dan itu yang terjadi kepada jemaat mula-mula ketika mereka membuka hati kepada Roh Kudus. Disitulah mereka mendapatkan keajaiban Tuhan, mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Bukalah hati kepada Roh Kudus. Barangkali saudara-saudari dimanapun berada, engkau rindu mendapatkan baptisan Roh Kudus, engkau rindu mendapatkan jamaah Roh Kudus, engkau ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Bukalah hatimu sungguh-sungguh kepada Dia. Tanggalkan segala persoalanmu. Datanglah kepada Roh Kudus. Dia pasti memberikan, membaptiskan engkau, sebab Dialah pembaptis yang ajaib. Dia akan memberikan lawatan yang baru bagimu, memberikan pengalaman yang baru bagimu. Datanglah kepada Roh Kudus. Datanglah kepada Roh Kudus. Mintalah urapan daripada Roh Kudus. Serukanlah saudara-saudari dimanapun berada. Katakan, urapi kami Tuhan. Urapi kami dengan minyak yang baru. Lawat kami Roh Kudus. Datanglah kepada Dia, mintalah. Urapilah kami. Urapilah kami. Urapilah kami. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari dimanapun berada, bukalah hati kepada Roh Kudus. Mintalah urapan yang daripadanya, mintalah pertolongan yang daripadanya. Haleluya. Biarlah kerinduan hatimu sungguh-sungguh datang kepada Roh Kudus, sebab Dialah yang akan menjadi penolong yang sejati bagimu. Haleluya. Katakan, urapilah kami. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak yang baru. Penuhilah kami dengan hadirat.
Kudus lawatlah umat-Mu. Roh Kudus lawatlah, lawatlah jamalah Roh Kudus. Bukalah hati kepada Roh Kudus. Saudara-saudari dimanapun berada, bukalah hati kepada Roh Kudus. Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Mintalah kepada Dia. Bukalah hati kepada Roh Kudus. Dia akan mengurapi engkau dengan urapan yang baru, dengan urapan yang ajaib yang daripadanya. Haleluya. Roh Kudus, lawatlah umat-Mu. Roh Kudus, lawatlah Roh Kudus. Bukalah kepada Roh Kudus hatimu. Bukalah kepada Roh Kudus. Haleluya. Sikararada kata-kata lalaba sikararada. Sikararada kata-kata lalaba sikararada kata-kata. Roh Kudus, Roh Kudus lawan. Roh Kudus lawan, Roh Kudus. Hamba berdoa saat ini, urapilah jemaat-Mu, urapilah setiap umat-Mu dimanapun berada. Baptis mereka dengan Roh Kudus, baptis mereka dengan Roh Kudus, baptis mereka Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lawatan Roh Kudus-Mu sudah terjadi bagi seluruh umat-Mu, sebab Engkau tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Haleluya. Buka hati terus kepada Roh Kudus. Barangkali engkau berkata, Tuhan, begitu berat problema yang saya alami saat ini. Situasi kondisi COVID saat ini belum menentu. Tapi percayalah, Roh Kudus menjadi penentu dalam hidupmu. Dia akan menolong engkau, memberikan kekuatan baru, memberikan pertolongan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkatilah, lawatlah setiap umat-Mu dimanapun berada. Setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan acara streaming ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu bagi mereka. Kesembuhan-Mu nyatakan bagi yang sakit. Kesembuhan-Mu mengalirlah kesembuhan-Mu saat ini. Demikian juga Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan mereka, tolong saat ini kekuatan yang ekstra berikan kepada mereka, kekuatan yang baru berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, Roh Kudus lawat mereka, Roh Kudus lawat mereka. Biar Roh Kudus, Sang Pemberi damai itu, boleh mengalir dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapi mereka sekali lagi Tuhan. Lawat mereka dengan lawatan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Pengurapan-Mu nyatakan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu sudah dinyatakan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami Tuhan. Penuhilah kami dengan air dan-Mu. Kami rindu Tuhan. Rindu Tuhan. Melihat kuasa-Mu. Katakan urapilah kami. Haleluya. Tuhan
buat Tuhan kita yang mencurahkan kuasa roh-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati, kita semua dikuatkan, dan kita dipenuhi oleh roh Tuhan. Dan saya percaya di waktu roh Tuhan beserta dengan kita, ada kedamaian, ada ketenangan. Karena ada kuasa yang luar biasa sangat besar bersama dengan kita. Tidak ada hambatan yang terlalu besar, kesulitan yang terlalu besar untuk kita lewati. Karena kita bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, kami sangat senang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan waktu, mengkhususkan waktu mengikuti ibadah KKR Pentakosta hari kedua pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja dimanapun kita berada. Haleluya. Pengumuman untuk kita di minggu ini, hari Minggu nanti kita tetap akan ada ibadah onsite dan juga ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sehat, kuat, bisa datang bergerak ke gereja untuk beribadah bersama. Mari kita nikmati waktu bersama di gereja. Tapi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah dari rumah, mari kita khususkan waktu, siapkan waktu supaya kita bisa menikmati waktu beribadah secara spesial dan kita dikuatkan dan kita siap lebih lagi untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti di waktu persembahan dijalankan akan ditampilkan bagaimana cara Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan. Dan untuk itu saya akan mengajak kita semua untuk bisa berdoa untuk menyiapkan setiap persembahan yang ada. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, luar biasa. Kau melihat kekurangan, kesalahan kami, dosa kami, Engkau mengirimkan putra tunggal-Mu untuk menjadi juru selamat buat kami. Kau melihat ketidakmampuan kami Tuhan, Kau memberikan penolong-Mu. Roh Kudus membantu kami, menghibur kami, memberikan kami kuasa untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang ada, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Dan kalau saat ini Tuhan kami mempersiapkan persembahan sebagai bagian dari penyembahan kami kepadamu, sebagai bagian dari kerinduan hati kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang mau memberikan yang terbaik, dan dengan hati yang mau Engkau tersenyum lewat kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan hanya Engkau saja yang dipermuliakan lewat apa yang kami berikan, lewat gereja kami, lewat kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat memberi persembahan dengan sukacita Bapak Ibu Saudara, sambil kita menyanyikan pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo, walaupun di rumah, bertepuk tangan bersama dengan kami di sini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Di
Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya jemaat Tuhan sudah diberkati Tuhan, sudah mendapat lawatan Roh Kudus. Percayalah, kemenangan sudah ada di hadapanmu. Raihlah itu, peganglah itu. Pasti berkat Tuhan berlimpah tasuk. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita pada saat yang berbahagia ini. Kembali kami datang kepadamu Bapa, bersyukur buat ibadah kami, KKR, sudah berjalan dengan baik. Ini karena lawatan Roh Kudus-Mu, kehadiran-Mu dalam pribadi-pribadi umat-Mu, dan juga bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami tetap membuka hati kepada Roh Kudus, penyertaan dan berkat-Mu dan pertolongan-Mu tetap nyata bagi kami setiap saat, setiap waktu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih itu. Berkatilah umat-Mu atau saudara-saudari kami dimanapun berada lewat streaming ini. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kasih itu. Berkat yang baru curahkan bagi mereka. Berkat yang berkelimpahan nyatakan bagi mereka. Karena firman-Mu berkata, Aku datang supaya mereka hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ini menjadi kenyataan, menjadi milik setiap umat-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah berkat yang daripadanya. Terimalah berkat yang dari Bapa. Anugerah yang dari Allah Bapa. Cinta kasih yang dari Yesus Kristus. Penyertaan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita, memimpin kita mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.